Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Abraham Lincoln pernah berbicara, kalau saya punya waktu sebanyak 8 jam untuk merobohkan pohon, maka saya akan menggunakan 6 jam waktu saya untuk mengasah kapak. Artinya, 2 jam akan saya gunakan untuk menebang pohon tersebut. Sahabat, ini yang juga harus kita kuasai untuk menjadi seorang pembicara yang handal. Bahwasannya, untuk menciptakan sebuah presentasi dan topik pembicaraan yang menarik, maka kita harus memiliki persiapan yang matang. Saya seringkali bicara di dalam vlog-vlog saya sebelumnya, yuk sama-sama kita bersiap, yuk sama-sama kita persiapkan diri kita yang matang. Agar ketika kita nanti berbicara, ketika kita presentasi, akan lebih mantap lagi. Nah, saya akan berbicara terkait dengan apa saja sih yang harus kita persiapkan agar kita dapat punya bekal yang mantap saat kita nanti presentasi. Saya akan membuat sebuah piramida. Saya menyebutnya ini adalah piramida untuk kita sukses mempersiapkan presentasi kita. Maka, saya menyebutnya adalah piramida sukses presentasi. Yes, karena saya akan membuatnya dalam bentuk piramida. Dan piramida ini kalau kita gambar seperti ini, maka ini adalah piramida yang normal. Dan tentunya piramida ini kemudian akan saya bagi menjadi 6. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Semakin ke bawah, piramida ini adalah tentunya sangat penting sekali. Hal fundamen, karena kalau kita ingin membuat sebuah puncak, tentunya kita harus persiapkan juga bawahnya. Atau kalau kita ingin membuat sebuah gedung yang tinggi, maka mau tidak mau fondasi Anda harus kuat agar ketika Anda digoyang, ketika Anda ada guncangan atau ada sebuah tantangan untuk Anda, maka fundamen Anda akan sangat kuat. Artinya adalah ketika kita mempersiapkan yang proporsi utama, yang pertama yang harus Anda kuatkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan kemudian ke-6. Apa yang pertama? Yang pertama adalah kalau kita bicara tentang persiapan, maka kita akan kembali ke sebuah teori yang sangat kuat sekali diutarakan oleh Simon Sinek terkait dengan why, golden circle. Kita akan bicara tentang tujuan. Apa tujuan Anda? Tujuan Anda presentasi apa? Tujuan kita mau berbicara apa? Dan tentunya, lagi-lagi, ada satu hal yang menarik adalah karena pada video sebelumnya saya berbicara tentang bagaimana kita sebuah flow dalam komunikasi, maka kita harus pahami siapa yang menjadi audiens kita. Yes, tujuan kita komunikasi apa, tujuan kita presentasi apa, dan audiens yang akan menjadi target kita untuk melancarkan tujuan utama itu siapa. Kita pelajari, tujuan kita adalah kita ingin menyampaikan pesan, ansih itu misalkan, maka audiensnya siapa? Berapa banyak? Apa latar belakang mereka? Latar belakang itu bisa banyak, latar belakang profesi, latar belakang pengetahuan, pendidikan, termasuk usia mereka, termasuk juga kita bisa pelajari usia dan lain sebagainya. Jadi audiens dan tujuan ini adalah yang paling utama. Ketika kita paham itu, tujuan mereka adalah kita ingin meyakinkan mereka tentang produk yang ingin kita sampaikan kalau Anda menjadi seorang salesman. Tujuan mereka, audiens apa yang mereka ingin dapatkan dari apa yang ingin kita sampaikan. Bermula dari tujuan, why. Why Anda presentasi, why mereka mau mendengarkan Anda sebagai seorang audiens. Why. Jadi kalau kita sudah temukan itu, maka perkuat dalami. Biasanya apa yang saya lakukan? Saya kalau misalkan mau menyampaikan sebuah sesi
sebuah sesi pembicaraan atau sesi presentasi, saya tanya siapa yang akan hadir di sana, apa concern mereka utamanya seperti apa, termasuk tujuan goals utamanya apa. Lalu saya dalami terus audiensnya nanti seperti apa, pengetahuan dasar mereka seperti apa. Kalau saya sudah kenal, oh saya ngerti mereka tuh level jabatannya seperti apa, kita pahami itu itu akan sangat kuat. Kalau kita ingin menjual presentasi untuk produk Anda juga sama, dalami siapa persona mereka. Maka kalau kita bicara design thinking, bicara tentang apapun produk yang mau Anda sampaikan atau presentasi apapun, selalu bermula dari who is your customer. Everything start with customer. Everything start with your communicants. Siapa yang akan menjadi target audience Anda. Karena tentunya tujuan utama kita adalah mereka ada impact dan feedback dari mereka sebagai seorang audiens. Itu. Kalau sudah perkuat itu, maka masuk yang kedua. Yang kedua apa? Kalau kita sudah bicara tentang tujuan dan audiens, yang kedua adalah kita research. Saya akan gunakan berikutnya. Kita akan research. Research dan dalami. Saya selalu mendorong kita semua. Ketika Anda mau presentasi, Anda layaknya seorang artis atau dalam sebuah dunia pertunjukan, sebuah showbiz, maka Anda riset dulu, riset lebih dalam. Oh, tujuan ini saya sudah dapatkan, kemudian audiens sudah dapatkan, maka riset tentang apa, dalami tentang apa, tentang topik. Topik yang ingin kita angkat apa? Jadi dalami itu. Oke, research dalami. Dari mana? Tentunya adalah referensi. Referensinya dari mana? Referensi itu ada yang tertulis maupun ada yang tersirat maupun tersurat. Tertulis itu apa? Dalami, Anda pelajari apakah di sana ada data-data yang bisa Anda dapatkan. Ada referensi teori yang Anda bisa perkuat. Termasuk adalah Anda bisa mengadakan interview dengan calon yang akan menjadi audiens Anda, user Anda, customer Anda, dan banyak. Riset dalami. Riset dalami. Terus, banyak Anda bisa juga dapatkan di YouTube sekarang banyak, oh Anda mau dalami tentang apa? Termasuk riset tentang tren. Karena tentunya, kalau kita sudah bicara sekarang, selain bicara tentang topik konten utama, juga ada yang bersifat adalah human interest, itu juga penting. Jadi riset dalami topik yang akan Anda bicarakan, atau kita bicaranya adalah selalu orang suka dengan namanya referensi. Cari referensi dari materi yang ingin Anda sampaikan. Ini adalah terkait dengan persiapan yang kedua, riset dan dalami. Kemudian apa? Setelah Anda dalami ini, riset, Anda cari referensi, tentunya yang juga menarik adalah yuk sama-sama kita cari human interest yang tadi saya bilang. Human interest itu apa? Kalau kita bicara persiapan yang ketiga, human interest itu sekarang sangat-sangat ingin kita adalah namanya, orang selalu ingin namanya experience. Storytelling, kita kemas dalam storytelling. Story. Jadi kita dapatkan hal-hal contoh, pengalaman, kemudian hal-hal yang works, bukti. Itu penting. Bahkan, kalau saya bilang adalah, yuk cari-cari contoh. Ini adalah semua, kalau kita bicara bukti, contoh, experience. Dan semuanya adalah akan menguatkan referensi Anda. Jadi, segala sesuatu yang kita dapatkan akan lebih punya daya dorong yang sangat kuat adalah ketika it's work for you, it's work for your friend, it's work for your family. Jadi semuanya adalah itu. Kita kemas dalam bentuk cerita yang menarik. Loh, Pak, apakah cerita itu harus dipersiapkan? Pasti harus kita persiapkan. Cari cerita-cerita. Cerita sukses orang yang punya kesamaan tujuan, kesamaan tema, kesamaan topik dengan, atau juga kedekatan dengan audiens. Itu akan menguatkan. Orang selalu suka yang namanya experience, real experience, dan orang akan suka
pengalaman real. Ini akan menarik. Jadi silahkan yang ketiga. Yang keempat apa? Oh, yang keempat, kalau kita bicara tentang public speaking, maka kita akan bicara terkait dengan setelah Anda kumpulkan referensi, Anda kumpulkan dan dalami risetnya, Anda kumpulkan teori-teori, Anda kumpulkan dasar fundamen untuk menyusun materi Anda kumpulkan human interest terkait dengan experience, terkait dengan bukti, terkait dengan contoh, maka Anda susun dalam bentuk poin. Anda susun poin-poin. Atau kita bicara adalah Anda bikin kerangka. Syukur-syukur kerangka Anda sudah masuk dalam bentuk slide, kerangka Anda sudah masuk dalam bentuk, kalau Anda mau pakai catatan seperti saya juga boleh sebelum Anda nyusun materi. Ini adalah bagian dari Latif Creative Notes seperti ini. Jadi saya buat ini, saya susun apa saja dari referensi-referensi yang banyak saya dapatkan, saya bikin namanya bukti atau storytelling atau experience. Ini berguna seperti apa, lalu kemudian saya susun kerangkanya. Saya tulis di buku saya. Atau saya bikin slide sederhana. Dan nanti kalau sudah jadi secara matang, Anda masukkan dalam bentuk slide kalau Anda mau presentasi pakai slide. Kalau Anda tanpa slide presentasi, maka Anda tidak usah pakai slide presentasi, tapi Anda punya poin yang bisa Anda pegang. Karena tidak semua memungkinkan untuk menggunakan slide presentasi misalkan. Kalau memungkinkan pakai slide presentasi, silahkan susun dengan baik. Ini semua. Lalu berikutnya apa? Yang kelima adalah Anda mau tidak mau harus latihan. Latihan, dan latihan. Saya nyebutnya adalah berapa kali? 10 kali, 100 kali, dan sampai Anda matang. 40 kali, silakan. Tentunya yang Anda harus perkuat adalah kalau kita ibaratnya kuda-kuda. Fundamennya Anda kuatkan. Anda coba presentasi dengan waktu yang Anda sudah tentukan berapa lama, kemudian Anda ulang terus sampai Anda kuat di sana. Bahkan kalau kita bicara tentang bicara adalah sebuah showbiz atau sebuah dunia pertunjukan, maka Anda pasti ingat tentang gladi kotor atau gladi bersih. Itu adalah paling terakhir. Tapi sebelum gladi kotor, gladi bersih, ada proses latihan yang sangat banyak. Walaupun Anda seorang musisi yang hebat, walaupun Anda seorang gitaris yang keren, Anda seorang pemain band yang luar biasa, tetap Anda butuh latihan sebelum Anda konser. Anda butuh memantapkan bersama dengan tim dan grup Anda. Kalau Anda seorang, lagi-lagi pemain grup band, ataupun Anda seorang penyanyi, Anda harus tetap bernyanyi berkali-kali latihan gladi bersih. Ini sangat penting. Setelah itu, baru kemudian kita bicara tentang, yuk kita deliver. Atau ini adalah saatnya kalau kita ibaratkan sebuah pertunjukan, ini adalah sebuah konser. Yes, saat itulah Anda menunjukkan apa yang sudah Anda susun, apa yang sudah Anda kumpulkan, apa yang sudah Anda rangkai, apa yang sudah Anda latih menjadi sebuah pertunjukan, yaitu Anda presentasi. Ini fundamennya. Apa saja yang saya harus lakukan saat delivery, nanti kita akan bahas dalam bentuk piramid atau kita sampaikan pada video berikutnya. Lagi-lagi sahabat, kalau saya memiliki 8 jam untuk menebang pohon, kata Abraham Lincoln, maka saya akan menggunakan 6 jam untuk mengasah kampak, 2 jam untuk menebang pohonnya. Dan kalau Anda mau presentasi yang hebat, maka di belakang sana ada persiapan yang sangat lebih hebat yang dibutuhkan. Bersiap. Berlatih, lalu kita tampilkan dalam bentuk presentasi. Selamat mencoba, salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Selamat mencoba, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.